Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Denny Majid di channel saya di Denny Majid Channel ya teman-teman. Kita masih membahas seputaran penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik, penyakit yang beberapa tahun lalu saya pernah rasakan dan saya pernah alami juga. Dan saya pernah dijumpai juga ya teman-teman. Oke teman-teman, di kali ini saya mau membahas masalah komentar di kolom komentar teman-teman kita menanyakan kenapa bang penyakit asam lambung ini susah untuk disembuhkan ya teman-teman. Ya bang, karena padahal dia sudah menjaga makannya, semua pola makannya semuanya sudah dijaga, tapi masih sulit untuk disembuhkan. Oke, buat teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video saya, dan saya ucapkan juga yang subscribe video saya doakan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimurahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat bergabung, dan jangan lupa dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu lebih berkembang lagi video-video saya yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru, di video-video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita kembali ke topik awalnya, masalah penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik. Ini seputaran sepengalaman saya, seputar masa-masa saya terkena penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik. Penyakit ini memang sebenarnya susah, bukannya susah ya teman-teman, karena kita belum paham. Kenapa susah? Karena kita belum memahaminya. Saya juga dulu seperti itu teman-teman. Saya bahkan sampai 3 tahun mengalami penyakit tidak sembuh-sembuhnya penyakit ini ya teman-teman, karena saya belum memahami dan saya belum mengerti dan saya belum mempelajarinya tentang hal-hal dampak-dampak, sensasi-sensasi yang datangnya dari asam lambung. Sebetulnya bukannya susah ya teman-teman. Kita itu punya asam lambung seperti emah itu sudah dari dahulu. Cuman kalau dari dahulu kita tidak ada stres ya teman-teman. Kalau sekarang ini yang saya alami waktu saya penyakit itu ada stresnya. Jadi saya itu diliputin dengan rasa takut ya teman-teman. Dikit-dikit rasa takut. Sebetulnya kalau dulu juga saya sebelum mempunyai rasa ketakutan itu dan belum ada rasa stres, pikiran yang kacau ya teman-teman, saya juga udah terkena penyakit mah dari dahulu. Tapi ya namanya nggak ada kesetresan, tidak ada yang rasa-rasa takut, panik atau semuanya, itu ya biasa aja ya teman-teman. Paling setelah minum, pernah dulu saya sering minum kopi, paling ya kembung atau suka mual, tapi biasa lagi, paling 1 hari atau setengah hari atau bahkan 1 jam itu sudah membaik lagi. Kadang saya sering makan makanan yang bersantan, itu sayur santan, itu kayak sayur ketupat sayur tuh. Dulu saya kalau mau bekerja itu sering pagi itu sarapan ketupat sayur itu yang pakai santan. Saya paling hanya yang saya rasa ya perut aja suka perih, paling nanti langsung BAB, cuma gitu aja. Setelah itu ya karena kita nggak ada panik, nggak ada paniknya dan nggak ada stresnya, ya biasa aja. Paling 1 jam 2 jam itu biasa lagi, nggak ada pemikiran yang lain-lain ya teman-teman waktu itu. Seperti contohnya juga kakak saya juga punya itu, kakak saya tuh punya mah kronis sudah lama, tapi dia nggak ada kecemasan, bahkan dari dahulu, dari masih udah puluhan tahun dia punya penyakit mah. Tapi setelah kalau dia terasa mahnya selalu sakit, dia bawa ke dokter, dikasih minum obat, paling selang 1 hari 2 hari, setelah 3, paling lamanya 1 minggu itu sudah sembuh, bisa membaik lagi,
udah aktivitas biasa lagi. Karena kenapa? Karena tidak ada kecemasan. Kalau kita yang sudah ada kecemasan, udah ada stres, makanya jadi lama. Jadi kita pikirin lagi, pemikiran kita lagi, kita pikirin ini penyakit asam lambung ini datang lagi, ini kembung lagi, mual lagi, begah lagi, dada panas lagi. Itu kita selalu berpikir seperti itu ya teman-teman. Kita selalu memikirkan masalah penyakit, itu stresnya kita. Jadi ya yang kita bilang nggak sembuh ya seperti itu teman-teman. Sebetulnya bukan nggak bisa sembuh, kalau kita bisa menyetopkan rasa stres kita, itu bisa teman-teman. Jangka waktu 1 minggu atau sebulan 2 bulan kita bisa sembuh teman-teman. Karena kenapa saya bilang begitu, saya udah mencobanya sendiri. Semenjak saya sembuh itu, saya sembuh waktu itu masih 80%, udah bisa aktivitas, makan apa aja udah bebas. Ini ketika saya kambuh, saya salah makan, saya kambuh sakit lagi kayak gitu, paling 2-3 hari sembuh lagi teman-teman. Karena saya udah bisa memahami, udah bisa tahu, udah bisa mengobati cara-caranya, udah paham ini dampak, ini sensasi, ini dari asam lambung. Seperti itu teman. Kalau teman-teman sudah bisa memahami, udah bisa tahu itu dampak-dampak dari asam lambung, itu pasti paling 2-3 hari, paling lama seminggu, nggak sampai teman-teman seminggu, paling lama 1 minggu lah, bahkan 1 jam bisa kita sembuh. Karena kita itu udah bisa memahami kayak macam saya gitu teman-teman. Ini saya sudah sembuh total. Kadang ya namanya saya suka makan yang berlebihan, emang saya hobi makan yang lalap-lalapan pakai sambal, itu saya paling hobi ya teman-teman. Kadang-kadang saya suka berlebihan, pernah saya berlebihan sampai rumah perut saya kembung, ngap, kayaknya kayak sesak gitu. Tapi karena saya udah tahu ini ya, ini saya cuma sensasi dari asam lambung aja, dampak ini karena saya paling noleh ke belakang aja. Oh tadi makan ini kebanyakan, udah makan sambal, duduk biasa. Kalau terlalu berlebihan, paling saya minum air putih hangat, udah yang banyak sedikit. Kalau masih ada perih-perihnya, paling saya ambil kunyit, sepotong kunyit segini, saya kupas, cuci, saya papak aja untuk ngilangin rasa perih di perutnya. Udah paling 1 jam, paling lama 2 jam, itu udah biasa lagi teman-teman. Ini yang sekarang ini yang saya jalani selama sudah sembuh ini ya teman-teman. Bukannya saya kambuh lagi, enggak. Manusia itu kita nggak punya penyakit asam lambungnya, kadang-kadang kan begah, tapi nggak ada pikiran stres. Nggak semua manusia itu ada penyakit lambungnya. Asal kita jangan bawa stres, kita jangan bawa panik, kita jangan bawa takut, kita jangan bawa cemas, itu bakalan bisa sembuh teman-teman. Intinya kita jangan terlalu berpikiran, jangan terlalu memikirkan masalah penyakit ini ya teman-teman. Kita bawa santai aja, kita bawa rileks aja, kita pikiran, kita cari hobi kita, kesenangan kita teman-teman. Sekarang ini saya lagi punya hobi saya, kesenangan saya, makanya saya alhamdulillah saya terlupakan masalah penyakit asam lambung itu ya teman-teman. Semenjak saya punya kolam ikan lele, tiap pagi saya ngempanin ikan, pagi sore pulang kerja. Tambah lagi saya punya piaraan ayam kampung, dari saya punya indukan ayam kampung, ayam jago saya kurung, saya kasih makan setiap pagi. Saya punya ayam kampung itu saya nggak lepas liar kayak yang lain-lain ya teman-teman. Saya itu ayam itu saya kandangin, saya kunci, saya kasih makan tiap pagi sampai sore. Kenapa seperti itu? Seperti itu karena itu buat kesenangan saya teman-teman. Saya bisa aja saya bikinin kandang, saya pagi saya lepas main, nanti sore masukin. Itu kurang kesenangan kalau misalnya saya masukin ayam itu, saya kasih makan, kan pagi saya makan, saya liatin. Jadi pemikiran kita itu selalu gimana ya teman-teman, selalu fresh gitu, selalu bahagia gitu. Nggak ada pikiran-pikiran kusut, nggak pemikiran-pikiran yang lain. Kita liatin ayam-ayam kita, terus yang anak-anakannya, yang kecil-kecilnya kita kasih makan, lucu sekali teman. Pokoknya
Itu untuk hiburan saya selama ini, kasih makan yang kecil-kecil ayam-ayam saya. Terus saya menetaskan sendiri juga. Ayam itu bertelur, saya ambil telurnya, saya kumpulin. Saya punya mesin penetas ayam, saya kumpulin sendiri. Itu untuk hiburan kita, untuk hiburan saya. Teman-teman juga bisa cari kesibukan atau hobi-hobi teman-teman. Kalau teman-teman hobi ikan hias, lakukan. Teman-teman hobi piara kucing apa piara apa, lakukan untuk ngilangin rasa stres kita teman-teman, biar kita bisa melupakan pikiran-pikiran yang selama ini kita selalu memikirkan penyakit, terus selalu memikirkan penyakit, rasa takut, sakit ini sakit itu, takut ini takut itu, selalu kita memikir itu sampai otot-otot kita tuh, otot-otot leher kita tuh selalu tegang setiap hari kalau kita memikirkan penyakit seperti itu. Kalau kita punya hobi kita masing-masing kan, kita santai, rileks, sambil senyum-senyum liatin, ngasih makan setiap pagi. Saya tuh seperti itu teman-teman sekarang ini. Kasih makan ikan setiap pagi, ayam, ngurusin, bersihin. Nanti pulang kerja capek, gitu lagi teman-teman, saya bersihin ayam lagi, kasih makan lagi, ikan lagi. Jadi kesibukan kita itu selalu ada, kita memberi kesibukan itu supaya kita tidak, untuk obat saya supaya saya nggak kambuh, nggak mikirin penyakit terus ya teman-teman. Sebelumnya kayak gitu bisa sembuh teman-teman dengan cara minum obat, asal kita nggak usah pikirin itu bisa sembuh. Orang yang nggak banyak di luaran kita yang pada punya penyakit lambung tapi dia nggak stres, nggak panik, nggak cemas, ya biasa minum obat sehari 2 hari yang tadi saya bilang sembuh, atau paling lambat 1 minggu sembuh, atau bisa juga 1 hari bisa sembuh, karena dia nggak ada kecemasan dan nggak ada stres dan selalu dibawa santai. Makanya kita selalu kayak gitu aja teman-teman. Bukannya asam lambung ini nggak ada susah sembuhnya, bahkan ada yang bilang ini nggak bisa sembuh gitu. Nggak kayak gitu juga teman-teman. Kalau kita memahami dan kita harus pikirin lagi masalah penyakit ini, kita jangan selalu memikirkan penyakit, kita jaga pikiran kita bawa-bawa hobi-hobi kita. Tuh bisa 1 minggu 2 minggu kita bisa sembuh. Intinya kita obati dulu lambung kita. Lambung kita kalau udah sembuh, pemikiran kita langsung pemikiran. Intinya satu, lambung kita apabila perih, mual, kembung itu kita obati dulu ya, sesuai dengan kepercayaan teman-teman. Teman-teman yakin sama obat, cocok dengan obat, silakan dengan obat. Teman-teman cocok dengan herbal, yakin dengan herbal, silakan dengan herbal. Juga teman-teman cocok dengan yang alami, dengan air putih aja seperti saya, ya silakan. Itu kita sembuhkan dulu lambung kita supaya nggak begah, supaya nggak kembung, supaya nggak perih. Setelah udah nggak perih, udahnya baru kita pemikiran kita jaga teman-teman. Kita jangan sampai stres, kita jangan sampai panik, kita jangan sampai takut. Pikiran kita itu harus bawa rileks, bawa santai. Yang tadi saya bilang hobi-hobi kita keluarin. Itu aja teman-teman sebelumnya. Kalau kita udah seperti itu, udah biasa, aktivitas kerja biasa. Jadi kita kedepannya itu ada rencana ya teman-teman sebenarnya. Oh, besok pagi ngempanin ayam, besok pagi ngempanin ikan, besok habis ngempanin ikan misalnya lah berangkat kerja, pulang kerja nanti oh iya makanan ayam habis, makanan ikan oh habis, beli lagi, besok pulang nanti ngempanin lagi, oh bikin kandang lagi. Seperti itu aja teman-teman. Saya itu seperti itu setelah penyembuhan saya itu selama mau 2 tahun ini ya teman-teman. Saya piara ternak. Kalau kucing ada di rumah tapi saya nggak terlalu hobi ya teman-teman. Ada punya istri saya tapi saya nggak, alergi bulu kucing. Silakan teman-teman hobi kucing, suka kucing, silakan piara kucing yang lucu-lucu, kasih makan, kasih kandang, buatin kandang, seperti itu teman-teman. Jadi kita punya aktivitas setiap hari yang membangun jiwa kita menjadi senang lagi teman-teman, supaya kita terbangun lagi dengan keceriaan kita setiap hari.
supaya kita nggak kusut terus, supaya kita nggak pusing terus, kita nggak stres terus, kita nggak mikirin penyakit terus teman-teman. Itulah bakalan teman-teman bisa mencapai kesembuhan dari situ teman-teman. Saya yakin, kenapa saya bilang bisa yakin bilang begitu bisa sembuh, karena saya yang mengalami, saya merasakan dan saya menjalani teman-teman. Coba teman-teman terapin seperti itu. Intinya seperti ini, dandanin dulu, obati dulu lambungnya. Setelah sudah lambungnya sudah enak, udah ini kan, pikiran kita jaga pikiran kita semuanya. Jangan ada rasa pikiran stres atau was-was atau cemas, kita jaga, jangan sampai itu. Terus kita selingin langsung dengan hobi-hobi kita. Kita hobi jalan-jalan, hobi motor-motoran, kita hobi pemandangan, kita jalan bikin YouTube gitu. Semua silakan teman-teman, supaya kita membangun yang tadi saya bilang, membangun jiwa kita itu supaya ceria lagi, supaya tidak ada rasa cemas, rasa takut, rasa was-was, takut ini, takut jatuh, takut itu, takut mati. Kita harus menjaganya teman-teman. Kita sebelum kita punya pikiran seperti itu, kita salib dengan hobi kita, dengan kesenangan kita, dengan apa aja lah pokoknya yang kita anggap itu kita senang gitu ya teman-teman, supaya kita nggak kusut terus, nggak pusing terus, nggak stres terus ya teman-teman. Sehari-harinya gitu bakalan teman-teman, saya yakin 2-3 bulan teman-teman sembuh. Yang penting kita jaga lambung kita, pikiran kita, makan kita, terus kita bawa hobi-hobi kita seperti itu. Itu aja teman-teman. Itu seperti pengalaman saya ya teman-teman. Saya bukannya menggurui, dan ini juga bukannya dari mana-mana, dari dokter sih nggak pernah nyaranin seperti itu. Paling dokter cuma ngasih obat, jangan makan ini, makan itu, makan ini, jangan begadang, cuman itu aja kan. Jaga pikirannya, jangan stres, udah kan bener. Yang penting kita tinggal menjalani seperti itu teman-teman. Yang tadi saya ceritakan tadi, bahwa hobi-hobi kita untuk membangun kita supaya ceria lagi, untuk melupakan stres kita yang udah itu aja teman-teman, seputar pengalaman saya, itu pribadi saya ya teman-teman. Semoga ya teman-teman bisa memahami, bisa mempelajari seperti itu, bisa mencapai kesembuhan lebih cepat lagi ya teman-teman. Saya doakan juga buat teman-teman, semoga teman-teman diberi cepat kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya dan disehatkan kembali, dikuatkan kembali, dan bisa beraktivitas lagi, bisa bisa bekerja lagi, yang berjualan bisa berjualan lagi, berniaga lagi seperti semula. Itu doa saya buat teman-teman. Dan jangan lupa doakan saya juga teman-teman, semoga saya kuat terus, sehat terus, bisa menemani teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung, anxiety psikosomatik ini. Oke teman-teman, saya tinggal saja video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.